Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu jamaah musola masjid ya. Masjid Al-Kautsar. Al-Kautsar 2 ya Pak ya. Kalau yang samping ini kayaknya ada masjid kecil. Al-Kautsar 1. Atau Al-Kautsar As-Shogir. Ini Al-Kautsar Al-Kabir. Masjid Kautsar yang lebih besar. Semoga juga masjidnya baru, imannya juga terbarui, semangat menuntut ilmunya juga terbarui. Insyaallah. Alhamdulillah, tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Didi, terima kasih, dan para jamaah sudah mengundang kami fikih gitu untuk sedikit berbagi ilmu dengan para jamaah sekalian, bersilaturahmi, saling sharing tentang fikih begitu ya. Berbicara tentang fikih sirah nabawiyah. Biasanya kalau kita belajar fikih, ini agak selek judulnya. Maksudnya bagaimana? Fikih itu kita biasanya fikih toharoh gitu ya Pak. Bersuci. Bagaimana kita bersuci sebelum ibadah. Lalu fikih sholat. Biasanya urutannya begitu. Di Sahih Bukhari juga begitu urutannya. Dan di kitab-kitab fikih, di semua jenjang ilmu pengetahuan, jenjang-jenjang pendidikan, toharoh dulu, baru sholat, zakat, dan seterusnya sampai jinayat atau sampai negara. Itu fikih. Segala kehidupan, amalan keseharian yang berkaitan dengan hukum-hukum beribadah amaliyah, dengan cara kita mengistinbatkan dari sumber-sumber tasyri', sumber-sumber syariat. Nah, kalau sirah nabawiyah itu genrenya sebenarnya agak berbeda. Sirah bahasa Arab itu secara bahasa kita bisa terjemahkan menjadi biografi, lebih cocoknya. Bukan sejarah Nabi, tapi biografi nabawi, biografi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mempelajari sirah nabawiyah lebih fokus kepada kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun nanti akan ada pengaruh dari sebelum Islam, bahkan sebelum Nabi lahir dan sesudahnya mungkin, ditambah dengan 40 tahun Khulafaur Rasyidin. Nah, itu semuanya juga sumber syariat, sumber tasyri'. Tapi biasanya kita mempelajarinya genrenya berbeda. Nah, fikih sirah nabawiyah ini unik. Karena jarang sekali juga para ulama itu membahas sirah nabawiyah dalam kacamata atau dalam angle fikih. Tetapi kemudian di zaman modern, nah bermunculan Bapak Ibu, para ulama yang kemudian meneliti, membukukan fikih sirah, membukukan sirah nabawiyah berdasarkan di sudut pandang fikih. Itu yang pertama ada kitab fikih sirah nabawiyah karya Muhammad Al-Ghazali. Nah, Muhammad Al-Ghazali ini bukan Imam Ghazali. Imam Ghazali yang hidup
pada abad ke-11 Masehi? Bukan. Tapi Muhammad Al-Ghazali ini salah satu ulama Mesir di abad ke-20. Nah, menuliskan buku Fikih Sirah Nabawiyah. Nah, bukunya berbahasa Arab. Kebanyakan ditahqiq cetakannya oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Jadi kalau kita membaca Arabnya, kadang-kadang beliau ingin menjelaskan begini, tapi Syekh Albani mentahqiq kebenaran, kesahihan riwayat yang ada di dalamnya. Kadang-kadang isinya malah mengkritik. Jadi kadang-kadang membingungkan kalau kita masih awam membaca fikih sirahnya Muhammad Al-Ghazali. Kok arahnya ke kanan, tapi footnote-nya mengarahkan ke kiri. Jadi agak membingungkan kadang-kadang. Ada juga satu judul lagi yang namanya Fikih Sirah Nabawiyah. Itu karangan Syekh Ramadan Al-Buti. Sudah wafat 2013, seorang ulama dari Suriah. Beliau juga salah satu punggawa ilmuwan Islam yang produktif di abad ke-20 ini. Karyanya banyak sekali, dan salah satu cetusan karya monumental beliau itu fikih sirah. Karena jarang-jarang ada sejarah Nabi kok ngomongin fikih. Jadi ketika beliau berbicara tentang, menceritakan tentang misalnya perang Khaibar. Perang Khaibar kan kita biasanya melihat, seru, perang. Bagaimana umat Islam berperang dengan Yahudi. Bagaimana proses peperangannya, siapa yang menang, apa kemudian hasilnya. Tapi beliau memandang dari sisi lain. Misalnya, bagaimana Nabi kemudian bersabda untuk mengharamkan keledai ketika sedang peperangan. Nah, maka ini bisa kita ambil sisi fikihnya. Apa hukum yang bisa diambil dalam proses yang kebanyakan kita itu tidak melihat sisi itu. Nah, ini penting. Karena seringkali kita terlewatkan pandangan-pandangan yang justru harus kita kritisi, kita perhatikan karena berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Nah, tapi kadang-kadang juga kita salah kaprah. Misalnya cara kita mengkias sumber syariat, kan ada 4 ya Pak ya. Yang pertama apa? Al-Quran, pasti Al-Quran. Kemudian Al-Hadith. Yang ketiga Ijma'. Kemudian yang keempat Qiyas. Qiyas, mengkias sesuatu yang tidak ada di Al-Quran dan As-Sunnah, yang ditemukan illah atau sebab yang bisa menyamakan hukumnya. Nah, Nabi itu ketika buka puasa, membuka puasanya, membatalkan puasanya dengan kurma. Ya Pak, semuanya pasti tahu, masyhur. Sebaik-baik kalian berbuka itu pakai kurma, makanya kurma. Nah, kita kias, kita pahami ini maksudnya. Kemudian, makan berarti kurma. Kemudian makanan yang manis-manis. Betul sih, tidak salah. Tetapi kita kadang-kadang kejauhan. Manis-manis ini nggak sekedar kurma ya Pak, tapi sampai ke kolak ya Pak, atau ke sirup marjan ya Pak ya. Kejauhan ya Pak. Dan juga yang lebih misnya begini. Kita makan kurma itu kan cuman ganjel perut, cuman nendang-nendang lidah lah ya, buat muqaddimah. Tapi nanti ada gelombang kedua Pak, makan nasi gitu ya. Nah, Nabi makanan pokoknya di zaman itu ya kurma, gitu Pak. Jadi bukanya makan besar langsung, gitu istilahnya. Jadi kita habis buka nggak harus kurma Pak, makan nasi pun kita kiaskan seperti kurma.
Nah, ini bagaimana kita melihat sisi-sisi fikih dari sirah nabawiyah. Ya, banyak sekali hal yang kita harus bisa pahami. Misalnya juga di zaman ini nasi kebuli, Pak, nasi biryani itu identiknya makanan Arab ya, Pak ya. Tapi di Arab itu, Pak, kan gurun pasir. Di mana mereka menanam padinya? Gak masuk akal ya, Pak ya. Jadi memang nasi itu bukan makanan Arab, tapi makanan India, Pak. Sebenarnya makanan India, Pak. Jadi kita salah kaprah memahami apa sih syariat yang bisa kita ambil dari sirah nabawiyah. Ini syariat, apakah ini budaya Arab yang boleh diambil, boleh juga ditinggalkan, atau memang harus kita tiru, kita contoh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pentingnya kita mempelajari sirah memang. Kita mengqudwah, mencontoh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala bersabda, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini Ustaz Syafri kemarin sudah menyampaikan kayaknya. Jadi sirah ini agak panjang, Pak. Maksudnya dia seperti hutan belantara yang luas. Nah, ini kalau Ramadan kita ketemu cuma sekali, ini ceritanya bukan ke belantara hutan Amazon, Pak, tapi ke kebun binatang. Jadi agak susah kita menjelaskan dari awal sampai akhir. Kalau dibagi dua, oh ini terlalu besar. Nah, kemudian Ustaz Syafri kemarin, kalau sebelum selesai Pak penjelasannya, masih di awal-awal ya, bahkan masih tentang Arab sebelum Islam. Ya, tapi nanti sedikit kita ulangi, kita murojaah, nanti sambil kita lanjutkan sedikit-sedikit. Nah, pentingnya mempelajari sirah nabawiyah kita karena keharusan mencontoh Nabi. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu contoh yang harus kita tiru. Nah, kita mencontoh. Masa hanya kita membaca Al-Quran, kita hanya membaca hadis, itu masih random, acak-acakan. Nah, kalau kita mencontoh Nabi yang lebih sistematis, terstruktur, ya caranya mempelajari sirah nabawiyah. Nah, Nabi juga pernah bersabda, ketika ditanya sama sahabat, ada seorang sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah, saya itu mencintai seseorang, menyukai seseorang, kagum terhadap seseorang, walaupun saya nggak pernah ketemu. Kemudian beliau bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba. Nanti di hari kiamat, orang-orang itu akan dibangkitkan bersama orang yang dia kagumi. Dan di riwayat yang lain ada yang tanya tentang hari kiamat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi menjawab, apa yang sudah kamu persiapkan? Ya, saya hanya mencintaimu Allah dan Rasulnya, wahai Rasulullah. Nah, beliau kemudian bersabda lagi, al-mar'u ma'aman ahabba. Ya, kita, siapa yang kita cintai, kita akan dikumpulkan bersama dia. Nah, ini Pak, kalau kemarin mati-matian dukung Pak Jokowi sama Pak Prabowo ya, nanti hari kiamat ngumpul sama Pak Jokowi, Pak Prabowo. Kalau kata Nabi. Nah, makanya jangan sampai kita salah berqudwah, mencontoh orang. Kita harus mengidolakan Nabi nomor satu dari seluruh manusia. Yang pertama pasti Allah. Yang kedua, kita harus mencintai Nabi lebih dari kita mencintai istri kita, mencintai suami kita, mencintai anak-anak kita. Manusia pertama yang harus wajib mutlak kita cintai, kita contoh, itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, guru saya, beliau dari
Mauritania, dosen saya di Libya, selalu menasehatkan kita kalau libur Ramadan. Setiap Ramadan itu bacalah minimal sekali sirah nabawiyah. Karena kita ngomongnya mencontoh, kita qudwah, tapi sekedar ngomong doang nggak bisa itu. Harus kita membaca sirah nabawiyah. Kita mengulangi lagi kisah-kisah heroik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Nah itu caranya kita bisa semangat lagi ingin mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu pentingnya kita mempelajari, kita tahu seberapa penting Nabi ini posisinya dalam kita sebagai seorang Muslim. Nah ini saya lebih senang pakai buku aja Pak ya. Sebenarnya ingin PowerPoint Pak, tapi belum jadi Pak. Nah ini lebih enak, ini buku. Lebih luas, kita bisa melihat poin-poin sirahnya secara umum. Nah, nanti mungkin kita sambil membaca bersama. Ini biasanya bisa langsung. Kemudian yang kedua, kita perintah untuk mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai Nabi. Nah ini orang Arab biasanya memang ana uhibbuka fillah. Nah itu kan diperintahkan oleh Nabi. Tapi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi lucu Pak. Aku mencintaimu Pak. Itu jadi lu hombreng apa gimana gitu ya. Mencintai sesama laki-laki gitu. Atau mencintai kamu ibu-ibu Pak. Ibu-ibu siapa nggak kenal gitu misalnya. Kalau dalam bahasa Indonesia agak aneh lucu memang. Dan memang ini yang harus kita pahami. Dalam hadis-hadis juga kadang-kadang kita salah kaprah memahami bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Salah satunya ya, ana uhibbuka fillah. Tidak bisa kita terjemahkan secara tekstual. Tapi memang itu yang diperintahkan, kita harus mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada misalnya orang Arab itu Pak, dikit-dikit wallahi Pak. Misalnya nih, saya masuk masjid ini, saya kagum masjidnya besar. Wallahi hadzal masjid kabirun jiddan. Oh wallahi, demi Allah ini masjidnya bagus, gede banget. Kalau kita orang Indonesia ini kelebihan, keterlaluan. Oh ya, ini lumayan bagus sih, gitu ya, kalau orang Indonesia. Kalau orang Arab tuh dikit-dikit, wallahi, gitu ya. Demi Allah, dikit-dikit ada penekanan bahasa. Nah maka di dalam hadis ada Nabi itu ingin membakar rumah orang yang males-malesan jamaah ke masjid. Nah itu apakah Nabi membakar beneran? Kan tidak ya. Itu secara omongan orang Arab. Itu melebih-lebihkan secara bahasa. Apa namanya itu? Metafora ya. Melebih-lebihkan. Hiperbola. Kalau di dalam bahasa Indonesia enggak sebegitunya Pak. Kita kalau memaknai terjemahan, oh berarti kalau enggak jamaah kita bakar aja itu. Nah ini salah kaprah kalau kita memahami hadis secara tekstual. Kita harus memahami bagaimana situasi Nabi, hadisnya itu konteksnya apa. Asbabul wurudnya bagaimana dari sirah nabawiyah. Nah makanya sirah nabawiyah itu penting untuk menjelaskan konteks kejadian. Di dalam surat Ali Imran ayat 79 Pak. Misalnya salah satu contoh, kalau kita acak membaca Al-Quran nih, kita membuka jebret Ali Imran ayat 79. Di situ menceritakan tentang seseorang secara random di Al-Quran. Diceritakan ada seseorang yang mengatakan sesuatu ini dari Alkitab, padahal dia bukan dari Alkitab.
Gimana itu ayatnya saya lupa, tapi artinya seperti itu kira-kira. Dan kalau kita memahami secara tekstual arti daripada surat Ali Imran ayat 79 ini, mungkin saya searching ya Pak ya, biar ketahuan nih ayatnya. Saya baru baca tafsirnya, jadi kegambarnya itu Pak. Ayat 79. Yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah. Mereka mengatakan ini dari Alkitab, dari Allah. Padahal ini bukan dari Allah. Nah, kalau kita memahami secara tekstual, oh, ini Ustadz nih masalah nih, misalnya orang yang membicarakan agama mengatakan ini dari Allah, ternyata dia ngarang aja atau dia ilmunya kurang, asal bicara. Kita kiaskan dengan di zaman kita dengan sesama muslim. Nah, ini konteksnya menjadi agak berbahaya. Tetapi asbabun nuzulnya itu dulu ketika Nabi pertama hijrah ke Madinah. Quran kan belum lengkap ya Pak. Belum semua hukum-hukum itu turun. Nah, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Taurat terlebih dahulu, syariat agama Yahudi. Itu awal-awalnya begitu beliau. Disuruh untuk bertanya, fas'alu ahlad dzikri. Itu aslinya Pak. Turunnya kepada Nabi untuk diperintahkan bertanya kepada rahib Yahudi tentang hukum sesuatu menurut agama Yahudi yang merupakan kewajiban syariat juga bagi umat Islam selama ayatnya belum turun. Tetapi para rahib Yahudi itu kemudian memanfaatkan untuk membohongi Nabi. Akhirnya dikata-katain Nabi SAW. Beliau itu ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan lain sebagainya. Menjadi hinaan bagi Nabi malah. Nah, maka turun ayat ini untuk menyerang para rahib Yahudi yang berbohong itu. Lalu mulai turun hukum-hukum sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, yang mulai berbeda dengan orang-orang Yahudi. Diperang ini orang Yahudi sama Allah karena kejahatan mereka sendiri. Yang pada puncaknya nanti pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Nah, ini membuat orang Yahudi itu semakin menjadi-jadi permusuhannya kepada Nabi. Nah, maksudnya asbabun nuzul ini menjadikan kita lebih clear, lebih objektif dalam memahami sebuah ayat yang kita baca, tidak asal kita maknai sendiri. Nah, ini pentingnya kita mempelajari sirah nabawiyah, menjelaskan konteks kejadian dari ayat Al-Quran yang kita baca. Dan juga dari hadis Nabi SAW. Dari hadis Nabi SAW. Nah, itu pentingnya kita mempelajari sirah nabawiyah. Jadi sirah nabawiyah itu salah satu juga walaupun dia fardu kifayah. Jadi yang fardu ain yang harus kita pelajari itu. Misalnya apa yang menjadi kita keharusan beribadah ketika itu. Sholat hukumnya bagaimana? Zakat hukumnya bagaimana? Itu yang wajib ain. Setiap orang harus tahu. Tetapi fardu kifayah untuk sirah nabawiyah. Juga fikih, tauhid yang terlalu mendalam, terlalu jelimet sampai kepada perdebatan Allah itu bagaimana, arsy itu bagaimana, Allah apakah di atas arsy atau tidak. Wah, ini kan orang awam agak, ini nggak nyampe ini kita. Nah, ini fardu kifayah, termasuk sirah nabawiyah yang terlalu mendetail. Sebenarnya begitu, fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mempelajari satu orang, maka gugur kewajiban bagi bapak-bapak sekalian. Tetapi
tidak menutup kemungkinan penting sekali juga untuk kita semuanya tahu, karena ibadah amal keseharian lah, itu setidaknya asik juga ya Pak kalau kita itu tahu aslinya ini sumbernya bagaimana sih ceritanya, kok kita mempraktekkan ibadah ini. Nah itu maka penting sekali menjadikan kita mempelajari fikih sirah nabawiyah. Nah itu sumbernya tentu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Saya percepat, itu hadis dan berbagai sumbernya. Nanti Ustaz Syafri mungkin kemarin sudah cerita tentang sumber-sumber fikih sirah nabawiyah. Jadi kalau kadang-kadang mungkin bapak-bapak berpikir ya, selama 1400 tahun itu seberapa otentik, sudah sangat lama. Itu apakah kita murni nih sesuai mencontoh Nabi, atau minimal bukunya sahih apa enggak sih tentang sejarah Nabi. Mungkin kalau bapak-bapak pernah membaca karangan Karen Armstrong, peneliti Islam orientalis dari Inggris, tentang sejarah Tuhan, judulnya begitu, sejarah Tuhan. Saya baca ngomongin Nabi Muhammad, kemudian malah mengkritik. Ini sejarahnya dibuat-buat ulama yang awalnya ini sumbernya ya Ibnu Ishaq. Nah ini memang Pak, buku sejarah paling jauh yang bisa kita akses di zaman ini, yang bisa kita pegang kitabnya, ya memang Ibnu Ishaq. Dan ada yang mengatakan bahkan kitabnya Ibnu Ishaq ini sebenarnya sudah hilang, tetapi riwayatnya didapatkan dari Ibnu Hisham yang menceritakan ulang bagaimana ada kitab yang namanya Ibnu Ishaq. Nah, tapi mungkin ada ulama mentahqiq yang menemukan bukunya, kemudian ditahqiq dan dibukukan begitu ya. Dan makanya kita bisa pegang sekarang. Tetapi sebelum Ibnu Ishaq memang ada banyak sebenarnya kitab-kitab tentang sirah nabawiyah. Nah, ini yang paling atas ya. Saya bacakan. Ada Urwah bin Az-Zubair, kemudian Aban bin Uthman, Wahab bin Munabbih, Syarhobil bin Sa'ad, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ini beliau-beliau ini para tabi'in sudah menuliskan di zaman itu sirah nabawiyah. Tetapi kemudian pada perjalanan zaman hilang, tidak kita ketemukan. Nah, riwayat-riwayat sirah nabawiyah itu tercantum di sirah nabawiyah di zaman setelahnya. Ada Ibnu Ishaq, lalu Ibnu Hisham. Ini salah satu sirah yang paling tua, yang kayaknya kalau kita mempelajari sirah nabawiyah ya harus kita baca begitu. Ini yang terkenal saja Pak. Sebenarnya sirah nabawiyah itu banyak sekali, ratusan kitab-kitab sirah nabawiyah. Kemudian ada Tabaqat Ibnu Sa'ad, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah At-Tirmidzi. Ini kitab hadis sebenarnya tentang ciri-ciri Nabi. Kemudian ada Tarikh At-Tabari. Biasanya Imam At-Tabari itu menuliskan tafsir. Ternyata beliau juga menuliskan sejarah, termasuk sirah nabawiyah di dalamnya. Nah, kemudian ada Dalail An-Nubuwah li Al-Asfahani. Kemudian sirah nabawiyah Ibnu Katsir. Nah, beliau juga menulis sirah ternyata. Dan banyak sekali. Tetapi yang di zaman modern yang kita temukan terjemahan bahasa Indonesianya itu terjemahan dari kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, karangan Ar-Rahiq Al-Maktum itu karangan dari Al-Mubarakfuri, ulama dari India yang menang lomba kerajaan Saudi Arabia pada tahun 60-an atau 70-an kalau tidak salah, mengadakan lomba penulisan sirah. Nah, karena juara satu menjadi viral di seluruh dunia, kemudian diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Yang kita temukan terjemahannya, ya kalau berjudul Sirah Nabawiyah,
Itu biasanya terjemahan dari kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Al-Mubarakfuri. Nah, tapi angelnya ini kitab sirah biasanya itu tentang perang-perangnya Nabi. Jadi kalau orang orientalis mengatakan Nabi ini nabi perang, sukanya kekerasan gitu ya Pak. Dituduh yang negatif. Ya sebenarnya kenyataannya memang ya banyak perangnya memang. Terus kita bukan membalas dengan ilmiah juga, tapi malah ya memang perang apa? Kita hantam sekalian, dibunuh, dikejar-kejar. Kitabnya kita bakar gitu. Biasanya gitu. Kita tersalut emosi. Padahal harus kita balas dengan ilmiah juga. Memang Pak, orang Arab di zaman itu dan memang sejarah dunia mengingat peristiwa itu berdasarkan peperangan yang terjadi. Nabi SAW itu lahir tahun berapa? 571. Di zaman itu belum sesistematik perhitungan yang jelas 571 Pak. Itu perhitungan zaman-zaman sekarang. Zaman dulu taunya ya Amul Fil, tahun gajah, udah gitu doang. Oh, Nabi lahir tahun gajah. Oh, peristiwa ini dekat dengan Badar, perang Badar. Oh, ini perang dekat dengan perang Uhud, pasca perang Uhud atau sebelum perang Uhud yang diingat perangnya. Nah kan memang begitu ya. Sejarah Indonesia kan juga sama. Era reformasi, lagi demo di DPR, MPR. Nah, ini yang diingat peristiwa-peristiwa gejolak yang terjadi. Nah, kadang-kadang memang Islamnya yang dijelek-jelekan. Tapi memang itu angel daripada kita melihat sirah nabawiyah. Nah, tapi kalau berbeda dengan fikih sirah nabawiyah, nah, ini lebih unik dan menarik lagi. Nanti kita kupas satu-satu bagaimana Nabi lahir, kapan, apakah ada perbedaan atau tidak. Nah, begitu ya. Karena Nabi itu katanya lahir hari Senin. Makanya beliau puasa sunnah Senin Kemis, Pak. Karena beliau menyatakan sendiri lahir hari Senin. Nah, maka ulama pun menghitung-hitung. Kalau biasanya di Sirah Nabawiyah itu dikatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Ternyata di zaman ini penghitungan yang sudah sangat modern bisa kita telusuri itu. Benar apa enggak urutan mundurnya di zaman itu. Ternyata Pak, di Ar-Rahiq Al-Makhtum dan Sirah Nabawiyah yang diterjemahkan itu, kalau Bapak pernah baca, Nabi lahir hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal, bukan tanggal 12. Karena menurut perhitungan Senin itu ya tanggal 9, bukan tanggal 12. Tanggal 12 itu jatuhnya Kamis, Pak. Nah, ini kan jadi perbedaan pendapat. Gitu ya. Jadi uniknya kita mempelajari fikih, nanti lahirnya saja sudah berbeda. Nanti belum lagi ngomongin bapaknya Nabi. Masa bapaknya Nabi kita bilang kafir? Nah, gimana itu? Masa bapaknya Nabi Muhammad kita kafirin? Tapi masa kita bilang dia Islam? Nah, ini berbeda ulama memandang bapaknya Nabi ini Abdullah bin Abdul Muthalib itu Islam atau tidak? Nah, gitu. Nah, itu salah satu ranah fikih di situ sebenarnya. Dan lain sebagainya, nanti di setiap peristiwa sejarah akan ada perbedaan pendapatnya. Nah, itu menjadikan seru kita mempelajari fikih sirah nabawiyah. Nah, kemarin sudah dijelaskan bagaimana kok Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad di Jazirah Arab. Kok bukan yang lain? Kok malah orang Arab yang dipilih? Kok enggak Yahudi aja sekalian? Biar sanadnya nyambung gitu ya. Nabi-nabi dari dulu itu Yahudi semua, Pak. Jadi Nabi itu menurut beberapa riwayat
ada 124.000 totalnya nabi dan rasul. Kebanyakan Yahudi semua, Pak. Kalau orang Arab cuman Nabi Muhammad sama Nabi Soleh, itu beberapa pendapat ya, karena namanya kayaknya agak Arab-Arab nih, sama daerahnya lebih masuk Jazirah Arab, lebih ke cocokologi. Tapi secara nasab ke Nabi Ibrahim, yang Arab itu cuma Nabi Muhammad dan Nabi Ismail. Selain itu kebanyakan Yahudi semua. Nah, wallahu a'lam ya, di Jawa misalnya. Apakah pernah ada nabi? Wallahu a'lam. Siapa tahu dulu ada nabi Paijo gitu mungkin ya. Ya, tapi nggak tahu, itu nggak dari riwayatnya. Tapi kebanyakan memang nabi-nabi itu ya dari keturunan Yahudi. Nah, Jazirah Arab itu kenapa kok dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pasti banyak faktor yang secara cocokologi sejarah. Sebenarnya cocokologi sejarah. Jadi kalau kita mempelajari fikih sirah, sebenarnya sirah nabawiyah itu bagaimana proses turunnya syariat. Artinya hanya 23 tahun dari kehidupan Nabi. Sebelum diutus jadi Nabi, sebenarnya itu bukan syariat. Tapi penting juga, karena kita bisa mempelajari kenapa Nabi kok dipilih. Bagaimana Nabi mempelajari praktek kehidupannya, apa yang beliau lakukan, bertahannuts misalnya di gua, itu ngapain? Semedi apa ngapain? Nah, apakah ada kaitan langsung dengan turunnya wahyu, dengan turunnya syariat? Apakah itu masih disyariatkan? Kita semedi di gua, gitu, kan mencontoh Nabi. Apakah masih disyariatkan atau tidak? Nah, itu penting. Bagaimana mempelajari kehidupan Nabi sebelum diutus menjadi Nabi. Dan juga faktornya kenapa bangsa Arab yang dipilih. Jadi bangsa Arab itu diapit oleh peradaban-peradaban besar. Dan juga jangan kita remehkan. Kalau misalnya Pak, seringkali orang Arab itu menjadi objek negatif dalam sirah nabawiyah. Bagaimana maksudnya? Orang Arab ini sebelangsat-belangsatnya bangsa, biasanya gitu. Karena suka menikah misalnya. Membunuh anak perempuan. Malu dengan anak perempuan, dibunuh hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Kemudian malu dengan kemiskinan, kalau punya anak dibunuh, dan lain sebagainya. Banyak sekali kenegatifan. Benar itu, benar. Tetapi kalau kita telusuri, semua bangsa itu kebanyakan yang memang perbuatannya aneh dan ada-ada saja, yang sangat bertentangan dengan kemanusiaan. Itu terjadi di seluruh bangsa. Nah, jadi itu jelek, tapi terjadi di seluruh bangsa, termasuk bangsa Arab. Wallahu a'lam sebenarnya Allah kenapa mengutus bangsa Arab begitu ya. Ini kita hanya cocokologi saja, begitu ya. Ya karena memang secara geografis itu Jazirah Arab memang sangat strategis, diapit oleh peradaban besar, Persia dan Romawi. Kemudian secara nasab juga masih nyambung dengan Nabi Ibrahim. Jadi nggak terlalu diremehkan sama orang Yahudi lah ini. Walaupun Yahudi juga tidak suka, kok Nabi Muhammad, Nabi terakhir malah bukan dari Yahudi, gitu ya. Orang Yahudi sendiri saja dibunuh. Nabi Yahya, Nabi Isa itu ingin dibunuh oleh Yahudi. Dan Nabi Muhammad ketika kecil, kalau sampai Syam itu tidak diperingatkan oleh Buhairah, itu sudah dibunuh oleh Yahudi. Nah, apalagi kok bukan Arab. Ini lebih
mungkin susah dakwahnya gitu ya, secara logika kita. Nah ini. Kemudian secara kota Mekah sendiri itu adalah negeri yang disucikan. Jadi awal-awal dulu Pak ceritanya, Nabi kan masih berkiblat ke Baitul Maqdis, masih menginduk kiblatnya ke sana. Kemudian disuruh pindah sama Allah, diajak-ajak itu sama Yahudi. Nah maka mulai ada hadis-hadis, ayat-ayat yang menerangkan tentang keutamaan, tentang kemuliaan kota Mekah. Nah, itu bisa kita temukan dalam beberapa riwayat, di mana ternyata Pak, Baitullah, Ka'bah itu sudah ada sebelum Nabi Adam itu turun. Nah, di dalam riwayat hadis atau di Al-Qur'an ini, khalaqallahu ta'ala hadzal bait qabla an yakhluqa syai'an minal aradin. Itu Allah bersabda seperti itu. Yang artinya bahwasanya sebelum diciptakannya segala sesuatu, Adam bahkan itu Allah sudah menciptakan Baitullah untuk membesar-besarkan, mengagungkan, biar kita percaya diri. Kok gak ke Baitul Maqdis? Kan dari dulu nabi-nabi itu berkiblatnya ke sana. Kok tiba-tiba ke Mekah yang isinya berhala semua pada waktu itu? Yang orang Arab yang anti syariat, yang masih menghina surga neraka, masih minum khamr, kok malah dijadikan kiblat? Itu kiblatnya orang Arab. Ya, kemudian Allah membela, turun riwayat-riwayat tentang keutamaan Ka'bah dan Baitullah. Kemudian proses pembangunan Ka'bah. Nah, itu juga riwayat mengatakan yang pertama membangun itu Nabi Adam. Kemudian nanti hancur ketika banjir besar di zaman Nabi Nuh. Kemudian dibangun ulang oleh Nabi Ibrahim. Lalu di-rebuild, dibangun ulang lagi, diperbarui bangunannya oleh orang-orang kafir Quraisy, dan di situ juga ikut Nabi Muhammad SAW. Dan nanti ketika para sahabat itu perang, saling membunuh, hancur itu beberapa bagian Ka'bah. Kemudian dibangun kembali oleh Hajjaj bin Yusuf. Sampai sekarang kita melihat Ka'bah itu masih berdiri kokoh. Jatuh bangun pembangunannya Ka'bah. Artinya Ka'bah itu lebih dulu. Kalau dibilang suci-sucian mana nih? Ka'bah bisa dibilang number one. Jadi kita pede untuk berkiblat ke Ka'bah Baitullah. Nah itulah kira-kira keutamaan daripada kenapa dipilih Baitullah di Mekah. Kenapa di Jazirah Arab? Kenapa orang Arab yang dipilih? Nah itu kira-kira singkatnya, itu penjelasannya seperti itu. Nah, kemudian juga beberapa alasan yang lain, peradaban besar di Romawi dan Persia. Yang kita tahu di zaman itu peradaban Romawi dan Persia menguasai peradaban dunia. Bahkan masuk di dalam Al-Quran, surat Ar-Rum, Romawi. Nah itu masuk di dalam Al-Quran. Kemudian bangsa Romawi itu di zaman itu ahlu kitab. Dan Majusi juga peradabannya besar, walaupun mereka agamanya menyembah api begitu ya, orang-orang tidak agama samawi, tetapi mereka menguasai peradaban di sekitaran Jazirah Arab, sehingga nanti penting untuk kita pelajari bagaimana negeri di sekitaran Jazirah Arab ketika
para sahabat sudah menaklukkan daerah-daerah peradaban tersebut. Nah, nanti penting karena di situ misalnya di Mesir, Pak, bagaimana sikapnya Umar menyikapi para petani yang sudah ditaklukkan, peradaban besar di Mesir. Bagaimana Umar menyikapi orang-orang non-Muslim, orang-orang Kristen di Palestina. Bagaimana kemudian cara dakwahnya para sahabat di Persia yang Majusi. Kemudian Nabi pernah bersabda ketika menggali parit di perang Ahzab. Beliau meriwayatkan nanti di Persia, di Syam, di Mesir, mereka nanti akan ditaklukkan semuanya. Dan akan muncul para alim ulama yang membela Islam justru dari negeri-negeri yang masih kafir semuanya itu. Nah, ini nanti menjadi penting ketika kita memahami sebab kenapa Jazirah Arab itu dipilih. Nah, itu kira-kira ya gambarannya. Nanti insya Allah ini sudah masuk waktu duha. Kalau masih berkesempatan, sebenarnya masih panjang sekali Sirah Nabawiyah yang harus kita pelajari. Tetapi waktu yang tidak sempat nanti mungkin kita bisa cerita di lain waktu. Mungkin bisa langsung kita nanti masuk ke kisahnya Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Nah, mungkin sampai di sini saja. Saya buka sesi pertanyaan begitu ya. Silakan bagi para Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilakan. Bapak Ibu, ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya. Jadi ini adalah mempelajari sejarah Nabi. Sebenarnya sejarahnya sangat penting untuk kita tahu ya. Hanya memang sejarah ini pun membuat perpecahan di dalam umat Islam. Seperti kita tahu, pembelajaran besar itu kan dari sejarah ini muncul dua aliran besar. Jadi Sunni dan Syiah. Jadi dari kalangan Syiah itu kan meyakini mereka bahwa Nabi itu sebelum wafat menunjuk Sayyidina Ali sebagai penerusnya. Nah, sementara di kalangan Sunni ini kan Nabi tidak menunjuk penerus. Pada saat beliau wafat itu ya diserahkan ke umat Islam, ke pimpinan umat. Ya. Padahal sebetulnya kan memang pemimpinan ini kan sangat penting dalam Islam ya. Bukan hanya dalam agama tetapi di negara pun itu kan memang biasanya para pemimpin itu sebelum lengser akan menyiapkan penggantinya, walaupun mungkin tidak sekelas Nabi tapi nah ini menurut pandangan Islam seperti apa? Bisa tentang perpecahan kalangan umat Islam berkaitan dengan kepemimpinan setelah Nabi. Terus masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi atau saya langsung jawab dulu? Iya, ini langsung meloncat sebenarnya Pak ya. Mengenai peristiwa pasca wafatnya Nabi, kemudian bagaimana proses perpolitikan para sahabat, bagaimana prosesnya negara Islam itu naik turun perjalanan kisahnya begitu ya. Ya itu memang tidak kita pungkiri itu sudah terjadi. Bagaimana para sahabat yang disebutkan di Al-Quran radhiyallahu anhum wa radu anhu, mereka itu diridhoi Allah, segala perbuatannya Allah ridho dan mereka juga ridho sama Allah, pasrah sekali kehidupannya kepada Allah. Dibilang sufi paling sufinya gitu ya, dibilang orang paling zuhud, ya paling zuhudnya mereka.
yang mereka sebegitu soleh kok masih pecah, masih saling membunuh. Nah, ini memang ya itulah bagian dari sejarah yang orang yang kita bisa bilang sempurna, secara bisa kita jadikan contoh, kok masih melakukan kesalahan, apalagi kita. Tetapi memang peristiwa ketika terjadi amul fitnah, tahun-tahun pergolakan, perpecahan politik antar para sahabat itu ya banyak yang terbunuh, dan kata Nabi mereka nanti akan ditanyai bagaimana niatnya, dan memang sudah digambarkan oleh Nabi secara sekilas bahwasanya nanti sahabat itu akan saling bermusuhan, akan saling berperang. Ka'bah itu akan hancur. Nah, ini pernah ada riwayat yang Nabi mengatakan seperti itu, dan memang terjadi. Artinya itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti Allah akan menanya bagaimana niatnya mereka ketika melakukan peperangan tersebut. Ya, akhirnya kemudian memunculkan perpecahan politik yang berujung ke akidah. Bahkan sekarang ini sampai kesaling mengkafirkan gitu, antara Syiah dan Sunni. Ya, kalau kita memandang dalam kacamata ahlu sunnah wal jamaah, ya memang bisa kita bilang Syiah itu terlalu berlebihan. Bisa jadi mereka kurang literasi atau tersesatkan oleh ulamanya yang salah kaprah. Karena memang salah, kan begitu. Ada riwayat hadis dhaif yang mereka ambil, padahal itu sudah tidak harus diamalkan. Artinya kesalahan dalam memahami syariah, gitu ya. Jadi bagaimanapun, ya kalau kita anggap kita mengambil pendapat ulama yang ini memang sudah tidak berlaku, ya begitu. Kita ahlu sunnah teguh mengambil pendapat yang sahih, gitu ya kira-kira. Jadi kita antara hitam dan putih, sudah jelas itu Syiah itu sesat, salah, ya kita salahkan. Ahlu sunnah bagaimana berakidah yang benar, ya itu harus kita teguhkan pemahaman kita. Nah, itu kira-kira jawaban saya seperti itu. Berkaitan dengan politik, ya politik itu kan selalu berubah-ubah selama proses 14 abad. Jadi fikih politik ini masuknya dalam ranah yang bukan termasuk dari keharusan kita dalam, misalnya begini, maksudnya saya seperti sholat, seperti zakat, puasa, haji, itu harus kita ketahui, harus kita amalkan. Berbeda dengan negara yang sangat relatif perjalanannya di dalam sejarah Islam. Maka kita menteorikan negara secara kaku ini bukan menjadi keharusan kita dalam menjadi seorang muslim dalam mempraktikkan syariah. Begitu kira-kira jawaban saya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya tadi menarik sekali tentang masalah Syiah sama ini, dan saya juga bertanya mengenai hari ini kenapa jadi begini. Padahal itu adalah baru sebelum meninggal. Ya. Kemudian malah sekali bahwa Ibnu Ishaq merupakan orang yang pertama kali menulis Sirah Nabawiyah. Nah, itu kita bakal terima Masehi. Berarti juga belum lama. Berarti 85 Masehi ini berarti sudah terjadi perpecahan Syiah dan katanya Syiah sama Sunni. Nah, gitu. Kalau sekarang di luar mungkin tidak disebut Syiah dan Sunni. Cuma saya lihat bahwa kalau begitu Pak, yang Ibnu Ishaq ini bagian Sunni atau Syiah? Nah, gitu kan. Jadi
jadi ini menarik. Kemudian setelah itu dilanjutkan lagi bahwa itu menjadi sumber pertama kali ada sunnah maulid di beberapa orang lagi ke belakang yang juga nanti ada beberapa perbedaan di situ. Nah itu yang saya tanya. Dan kemudian kalau kita lihat bahwa sebenarnya Syiah ini awalnya dari kita bilang Syiah adalah kelompok yang sebenarnya membela Rasulullah, yakni Hasan al-Husain yang disiksa oleh Ibnu Umayyah, ya kan? Nah jadi sebenarnya jadi bagaimana sebenarnya? Gitu karena menurut saya penyiksaan terhadap Hasan al-Husain itu yang luar biasa pada saat itu sampai kepala yang dijadikan bola, itu saya rasa tidak manusia, tidak Islami gitu. Tapi justru itulah pemerintahan Islam pada keturunan Muawiyah itu begitu. Jadi makanya saya tanya, Yazid itu adalah Ibnu Ishaq itu adalah bagian daripada Muawiyah atau bagian daripada yang ini sekarang kita buat sebagai Syiah ini. Gitu. Terima kasih. Jadi saya mau tahu nih, jadi gimana? Ya, Ibnu Ishaq itu meninggal wafat tahun 151 Hijriah. Pasca 1 tahun pasca lahirnya Imam Syafi'i yang sudah masuk zaman Abbasiyah. Zaman Abbasiyah. Kalau Syiah atau tidak, ya kita secara sorohatan saya bilang tidak tahu. Karena memang nggak ada ketahuan di beliau Syiah atau tidak ya. Tetapi memang pola sejarah di zaman itu Pak, berbeda dengan Syiah dan Sunni yang sudah mengkristal di zaman kita sekarang. Itu prosesnya panjang. Di abad ke-14 Pak, Persia itu masih Sunni semua. Ulamanya banyak yang lahir dari kota-kota di Persia Pak. Misalnya Imam Al-Ghazali Pak. Itu kuburannya ya di Persia, di Iran sekarang, di bawah naungan pemerintahan Syiah. Dulu itu Sunni semuanya. Cuman di abad ke-16 itu dipaksa masuk Syiah oleh kerajaan Safawiyah. Itu yang musuh bebuyutannya Turki Utsmani. Tapi nggak nyampe diserang sampai habis. Jadi masih mencokol sampai zaman ini. Dan asarnya sampai sekarang ini masih ada. Tetapi kalau kita telusuri Ibnu Ishaq itu ya di zaman Abbasiyah dan pola perpecahannya jauh berbeda seperti pengkristalan Syiah dan Sunni di zaman kita sekarang. Dan di zaman Abbasiyah itu sudah tidak terlalu besar perpecahannya antara Khawarij. Di zaman itu masih Khawarij. Kalau kita kayak mengkias-kiaskan dengan Syiah lah gitu ya. Tapi itu sebenarnya suatu hal ajaran yang berbeda jauh sebenarnya. Tetapi polanya antara Mu'tazilah, kemudian Khawarij, dan kemudian orang yang menganggap Al-Quran itu makhluk atau tidak. Nah, lebih ke pemikiran akidah. Itu perpecahan di zaman itu, perpolitikannya polanya seperti itu kira-kira. Jadi belum sampai Syiah atau Sunni. Dan itu hanya para ulamanya saja, tidak sampai menimbulkan pemberontakan besar. Jadi hanya Imam Ahmad sampai di penjara. Kemudian Imam Malik sampai dihukum gitu ya. Para ulama kemudian ditekan oleh pemerintah. Hanya sebatas itu. Tidak sampai ada pemberontakan besar. Imam Syafi'i katanya pernah hampir dibunuh, tetapi sebabnya bukan karena keilmiahan, bukan karena berbeda pendapat, tapi beliau dituduh ingin memberontak karena ditangkap bersama-sama orang yang ingin memberontak, dan beliau kebetulan dari Quraisy. Dari Quraisy itu sangat dijaga. Takutnya mereka merebut kekuasaan Bani Abbasiyah karena sama-sama orang-orang Quraisy. Jadi orang Quraisy itu dimata-matai terus. Nah, jadi Imam Syafi'i juga pernah dilakukan seperti hal yang sama, ditekan pemerintah, tapi bukan karena akidah,
Dan Ibnu Ishaq di hampir sezamannya sebelum Imam Syafi'i tepat. Ya kira-kira pola perpolitikannya seperti itu. Ya, mungkin itu kira-kira jawaban saya. Ada pertanyaan lagi? Satu lagi, apa itu? Ada. Khusus saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berani adalah berkaitan dengan sejarah. Tadi Ustaz sampaikan bahwa masalah perpecahan luar biasa. Kami pernah membahas salah satu riwayat atau para ulama sekarang ini perpecahan menjadi terus sampai akhir zaman. Bahkan Nabi sendiri dakwahnya selalu ada lawan bakal kemungkaran akan menghabiskan kebatilan dan kebaikan. Nah kami menanyakan masalah pertanyaan ini Islam sendiri kan salah satu itu terbagi berapa golongan. Kalau pernah saya dapat pengetahuan itu adalah 80. Bahkan kita aja menghafal 10 golongan saja kayaknya tak muat gitu. Nah ini seperti apa seperti itu menjelaskan perpecahan itu yang selamat adalah hanya satu, Nabi Muhammad SAW bersama Al-Quran dan Sunnah. Ini mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bahasnya ini ya Pak, tentang khilafiyah jadinya ya Pak. Tapi tidak apa-apa, sebagai gambaran sedikit dan memang penting sekali perpecahan ini untuk bagaimana apakah kita masuk ke orang yang tersesat, termasuk terpilih ke jalan yang benar atau tidak gitu ya. Dan memang ya gampang-gampang sulit sih ya. Maksudnya ketika Nabi mengatakan umat itu akan terpecah, Yahudi terpecah menjadi 73 atau 71, Kristen 72, kemudian Islam 73. Nah, jadi semuanya di atas 70. Kemudian Nabi mengatakan ya yang selamat ahlu sunnah wal jamaah. Nah kemudian ini menjadikan istilah ahlu sunnah wal jamaah menjadi mengkristal dan istilah bagi aliran yang benar. Nah, tapi masih menjadi pertanyaan, 73 golongan itu siapa saja? Nah ini sebenarnya kalau kita mau menelusuri ya cocokologi jatuhnya, karena tidak spesifik dan kita tidak bisa menuduh begitu saja. Masa kita beda dikit sama kita masukkan itu ke 70 itu, padahal cuman beda fikihnya saja Pak, cuman beda cara tahiyatnya saja, cuman beda kunut sama tidak kunut, yang sama-sama kalau ditelusuri sumber syariahnya sama kuatnya, sama ada ulamanya, walaupun mereka bertempur secara ideologi, secara landasan hukum, tapi sama-sama benar dan tidak bertentangan dengan akidah. Jadi kita tidak bisa menuduh dia keluar dari Islam. Tapi memang ada misalnya Syiah kok sampai mengkafirkan sahabat. Nah ini sudah di atas batas. Kok ada orang yang mentajsim Allah. Allah itu seperti makhluk, punya badan, punya tangan misalnya. Walaupun secara enggak kok, Allah itu enggak seperti makhluk. Tapi ucapanmu ini mengarah ke sana. Sebenarnya enggak sejauh kita mengkafirkan, hanya dia itu tersesat gitu aja misalnya. Dia dolal itu tersesat. Tapi ada juga ulama bahkan menurut riwayat imam 4 mazhab sepakat orang yang mentajsimkan Allah itu kafir. Tapi kita
Asy'ari Maturidi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak sampai mengkafirkan seharusnya, karena itu terlalu ekstrim. Nah, kita juga nggak bisa itu masuk 73 sih kayaknya. Ya, itu bukan ranah kita menilai seseorang. Hanya Allah yang tahu. Tapi kita harus tahu bagaimana berakidah yang benar, berfikih yang benar, bersosial yang benar. Nah, itu kira-kira menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenar-benar. Mungkin nanti kapan-kapan kita akan bahas secara spesifik siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah, kriterianya bagaimana, apakah kita termasuk atau tidak. Nah, tapi nanti masih jauh sekali pasca Sirah Nabawiyah kayaknya, baru kita masuk ke bab tersebut. Ya, itu kira-kira jawabannya. Karena waktu dan durasinya, pertanyaannya sudah siap diukur dengan doa. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-kutri unsa wa dzakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karamah warzuqil kulla halalan da'iman wa akhirna atqiya ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirra bil ridha minka al-uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf kepada Bapak Ibu, mohon maaf kalau waktunya kepanjangan gitu ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.